Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Bapak Profesor Al-Hadi Bustamam dan kepada teman-teman sekalian dari mata kuliah Komputasi Intelijensia. Pada video kali ini, kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi untuk tugas akhir kelompok dengan judul Sentimen Analisis pada Data Review Produk di Amazon menggunakan BERT. Tugas ini disusun oleh kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Anissa Zara dengan NPM 20064639295. Kedua ada Hosia Josindra Saragi dengan NPM 20064633332. Dan yang terakhir ada Javier Noval Atalah dengan NPM 20065343392. Kemudian diawali dengan pendahuluan. Untuk latar belakang, e-commerce terutama di platform besar seperti Amazon telah berkembang menjadi pusat informasi penting bagi konsumen dan penjual, terutama melalui ulasan produk. Ulasan ini memberikan wawasan berharga tentang reaksi konsumen terhadap produk, namun volume ulasan yang besar menuntut kebutuhan analisis sentimen yang otomatis. Penelitian ini berfokus pada penerapan BERT atau Bidirectional Encoder Representations from Transformers, inovasi terkini dalam Natural Language Processing untuk analisis sentimen pada ulasan produk Amazon. Penggunaan BERT diharapkan dapat meningkatkan akurasi dalam mengidentifikasi sentimen pelanggan yang bermanfaat bagi konsumen dalam pembelian dan bagi penjual dalam strategi peningkatan produk. Penelitian ini juga bertujuan mengeksplorasi penggunaan NLP dalam bisnis e-commerce sekaligus mengembangkan metode analisis data teks yang lebih efisien. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, adapun masalah penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sentimen analisis? Kedua, apa definisi dan konsep dari BERT? Ketiga, bagaimana penerapan BERT dalam sentimen analisis pada data review produk di Amazon? Dan yang keempat, bagaimana kinerja BERT dalam sentimen analisis pada data review produk di Amazon? Berdasarkan pada masalah penelitian yang telah dirumuskan, berikut merupakan tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, mengetahui apa yang dimaksud dengan sentimen analisis. Yang kedua, mengetahui definisi dan konsep dari BERT. Ketiga, mengetahui penerapan BERT dalam sentimen analisis pada data review produk di Amazon. Dan yang keempat, mengetahui kinerja BERT dalam sentimen analisis pada data review produk di Amazon. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Di sini akan dijelaskan pertama bab 2.1 untuk studi areanya. Digunakan dataset penelitian, yaitu berasal dari platform Amazon, yang merupakan review teks yang terdiri dari 568.000 observasi atau review dari konsumen mengenai produk-produk yang ada dalam Amazon. Yang pertama ada ID pengguna, yaitu identifikasi unik untuk setiap pengguna, kemudian di produk untuk identifikasi unik setiap spesifik produk, kemudian nama profil untuk nama dari username-nya, username dari user, kemudian helpfulness numerator, yaitu jumlah suara yang menandakan ulasan tersebut bermanfaat. Sebenarnya untuk denominator itu untuk yang tidak ulasan tersebut kurang bermanfaat di sini sebenarnya. Kemudian rating produk itu untuk penilaian yang diberikan pada pengguna terhadap produk. Di sini 1 untuk sentimen positif, 0 untuk sentimen negatif. Kemudian ringkasan ulasan yang berisikan eh, ikhtisar singkat dari isi ulasan. Jadi itu merupakan summary dari, poin ke-10 yaitu teks ulasan aktual. Jadi teks ulasan aktual itu berisi teks review yang panjang, kemudian diringkas pada poin 8. Kemudian yang ke-9 ada waktu menandakan kapan ulasan tersebut diposting. Selanjutnya landasan teori berikutnya adalah sentiment analysis yang merupakan sebuah proses yang memanfaatkan NLP atau Natural Language Processing untuk mengenali, mengkategorikan, dan mengekstrak pendapat yang terdapat dalam teks. Di sini khususnya review teks. Eee menurut pendapat para ahli, yaitu pertama Bodapati et al. Dan kawan-kawan, sentiment analysis memiliki peran penting dalam mengolah informasi dalam format teks untuk menganalisis perasaan yang terkandung dalam tulisan tersebut. Selanjutnya, HQDKK menekankan bahwa sentiment analysis membantu kita dalam memahami korelasi antara teks dan emosional yang ada dalam diri manusia. Sentiment analysis dibagi menjadi negatif, neutral, dan positif pada umumnya. Namun, pada penelitian ini digunakan untuk sentiment analysis negatif dan positif saja. Kemudian, mungkin ini sebagai alurnya, ulasan telah menjadi salah satu strategi pemasaran yang signifikan dalam berbagai sektor. Kemudian muncul analisis sentimen yang memiliki fokus pada tinjauan, komentar, dan pengalaman individu terhadap suatu produk. Nah, analisis sentimen ini memiliki output atau dampak yang besar dalam memahami pandangan masyarakat terhadap suatu produk. Selanjutnya, dari hasil analisis tersebut dilakukan penelitian, perbaikan,
dan kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pemahaman tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai BERT. Bidirectional Encoder Representations from Transformer atau BERT adalah sebuah pendekatan deep learning untuk menghasilkan representasi kata yang memiliki pemahaman semantik yang lebih baik. Dengan memanfaatkan tumpukan encoder transformer yang beroperasi dalam dua arah atau bidirectional dan merupakan salah satu jenis language model berbasis transformer. Berikut adalah representasi input dan output pada BERT yang dibagi menjadi 8. Yang pertama ada kurung kurawal CLS atau classification. Token ini disebut sebagai token klasifikasi yang digunakan di awal urutan. Yang kedua ada kurung kurawal sep atau separator. Token ini menunjukkan pemisahan dua segmen teks atau kalimat dan bertindak sebagai pemisah. Yang kedua ada kurung kurawal pad atau padding. Token yang digunakan untuk padding teks agar memiliki panjang yang seragam dalam batch input yang diproses oleh model. Yang keempat ada kurung kurawal UNK atau unknown, token yang digunakan untuk mengidentifikasi token yang tidak dikenali oleh model pada saat pelatihan. Yang kelima ada kurung kurawal mask, digunakan untuk menunjukkan token mask dalam tugas Mask Language Model atau MLM. Yang keenam ada position embedding, BERT mempelajari dan menggunakan position embedding untuk mengekspresikan posisi kata dalam kalimat. Yang ketujuh ada segment embedding yang digunakan untuk menunjukkan urutan yang dimiliki token. Jika ada beberapa urutan yang dipisahkan oleh token kurung kurawal sep dalam input, maka position embedding ditambahkan ke word embedding asli agar model dapat mengidentifikasi urutan token. Kemudian terakhir ada token embedding, yaitu token yang menggunakan word piece embedding. BERT menggunakan metode MLM karena sifatnya dua arah memungkinkan konteks yang lebih baik untuk dipahami oleh lapisan berikutnya. Dalam MLM, BERT secara acak menyamarkan 15% token dalam teks dengan kurung kurawal mask token dan memprediksi token-token yang disamarkan. BERT mempelajari hubungan antara kata-kata dalam kalimat dan antar kalimat. Kemudian BERT memungkinkan transfer learning yang memungkinkan penggunaan vektor kata yang telah dilatih dari data luas untuk tugas embedding dan klasifikasi. Tugas lainnya yang dikerjakan oleh BERT adalah Next Sentence Prediction atau NSP yang membantu model memahami struktur kalimat dan hubungan semantik antara pasangan kalimat. Kemudian, BERT efektif dalam embedding karena penggunaan transformer dengan representasi dua arah yang mendalam di seluruh lapisan. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian penelitian terdahulu. Paper pertama yaitu paper yang berjudul Sentiment Analysis on IMDb Movie Reviews Using BERT oleh Puspita dan Rahayu pada tahun 2023. Penelitian ini mengkaji analisis sentimen pada ulasan film IMDb menggunakan model BERT. Data sebanyak 50.000 ulasan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada data latihan, validasi, dan pengujian. Hasil penelitian menunjukkan akurasi sebesar 91,78%. Oleh karena itu, BERT terbukti sangat efektif dalam analisis sentimen ulasan film IMDb, memberikan perspektif yang lebih objektif tentang opini publik terhadap ulasan film tersebut. Hal ini menunjukkan potensi pengembangan lebih lanjut dari penggunaan BERT dalam analisis sentimen. Paper yang kedua berjudul Sentiment Analysis on the Impact of Coronavirus in Social Life Using the BERT Model oleh Singh et al. Pada tahun 2020. Penelitian ini fokus pada analisis sentimen menggunakan model BERT terhadap tweet yang berkaitan dengan pandemi COVID-19. Dua dataset digunakan, satu berisi tweet dari seluruh dunia dan satu lagi khusus dari India. Analisis menunjukkan bahwa tweet dari India cenderung lebih positif dan kurang menyebar negativitas dibandingkan dengan global. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kondisi mental masyarakat selama pandemi dan mengevaluasi efektivitas langkah-langkah pemerintah dalam berbagai situasi. Hasil eksperimen mengungkapkan bahwa akurasi validasi model dalam mengklasifikasikan emosi dari tweet adalah sekitar 94%. Selanjutnya, paper yang ketiga yang berjudul Emotion and Sentiment Analysis of Tweets Using BERT oleh Ciorini et al. Pada tahun 2021. Dalam penelitian yang dilakukan Ciorini et al. Pada tahun 2021, penggunaan model BERT untuk analisis sentimen dan pengenalan emosi pada data Twitter diinvestigasi. Dua pengklasifikasi terpisah untuk kedua tugas tersebut dikembangkan dan dievaluasi menggunakan dataset tweet dunia nyata. Eksperimen menunjukkan hasil yang mengesankan dengan akurasi sebesar 92% untuk analisis sentimen dan 90% untuk analisis emosi. Hasil ini menegaskan bahwa kekuatan pemodelan bahasa BERT berkontribusi signifikan dalam mencapai klasifikasi teks yang baik. Selanjutnya, paper yang keempat yang berjudul A BERT CNN-Based Approach on Movie Review Sentiment Analysis oleh Zhang pada tahun 2023. Penelitian ini menekankan pentingnya analisis sentimen dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang, khususnya di industri film dan televisi. Untuk meningkatkan performa model BERT, penelitian ini mengusulkan pendekatan berbasis BERT CNN untuk menganalisis sentimen pada dataset IMDb.
Selain itu, dilakukan juga pemodelan topik yang menunjukkan bahwa sebagian besar ulasan negatif berkomentar dari berbagai aspek, bukan hanya kritik semata yang menjadikan analisis sentimen pada ulasan film menjadi masalah yang kompleks. Hasil akurasi untuk regresi logistik adalah 0,876, BERT adalah 0,930, dan BERT CNN adalah 0,929 dengan BERT mencapai hasil akurasi tertinggi. Baik, selanjutnya terkait penelitian terdahulu berikutnya ada Zhou pada tahun 2023 dengan judul Sentiment Analysis of the Consumer Review Text Based on BERT by LSTM in a Social Media Environment. Jadi penelitian ini memberikan sebuah metode analisis sentimen untuk review dari konsumen atau review produk dengan domainnya adalah e-commerce menggunakan kombinasi model BERT dan by LSTM. Model BERT digunakan untuk pre-training dan ekstraksi vektor yang lebih dalam. Kemudian LSTM-nya sendiri digunakan untuk menangkap informasi kontekstual dan mengekstrak fitur yang optimal dari data. Kemudian model ini menunjukkan kemampuannya yang cukup baik dengan akurasi mencapai angka 0,93. Zhou juga mengusulkan bahwa penelitian masa depan seharusnya menjelajahi perluasan metode ini dalam kelas multiklasifikasi. Terus ada yang kena pada Farokhian dan kawan-kawan tahun 2023 dengan judul paper yaitu Fake News Detection using Dual BERT Deep Neural Networks. Model ini berfungsi dalam deteksi berita palsu atau fake news menggunakan MWP-BERT atau Maxworth Parallel BERT yang diusulkan oleh Farokhian dan kawan-kawan. Dalam penelitiannya digunakan dua jaringan saraf atau dua neural network dalam BERT itu sendiri. Model ini menggunakan transfer learning untuk mengkodekan judul, isi berita, dan menangkap struktur dan makna teks. Untuk mengatasi keterbatasan panjang masukan dalam transformer yang digunakan oleh BERT, algoritma Maxword diperkenalkan untuk memilih bagian teks berita yang paling berharga untuk pemeriksaan fakta. Hasil keluaran dari kedua jaringan BERT kemudian di-encoding dan dimasukkan ke dalam neural network untuk classification. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa model yang diusulkan mengungguli model sebelumnya dalam hal akurasi dengan nilai akurasi 0,85. Selanjutnya ada Lee et al. 2019, yaitu Exploiting BERT for End-to-End Aspect Based Sentiment Analysis. Penelitian oleh Lee dan kawan-kawan ini menyelidiki penggunaan embedding BERT untuk analisis sentimen berbasis aspek end-to-end atau E2E APSA. Para peneliti mengusulkan berbagai model neural network yang menggabungkan BERT dan menunjukkan bahwa arsitektur berbasis BERT mereka melampaui model-model up-to-date atau terkini. Mereka menekankan pentingnya penggunaan dataset pengembangan terpisah untuk pemilihan model yang sering sekali diabaikan. Penelitian ini berfungsi sebagai tolak ukur untuk E2E APSA berbasis BERT dan memberikan wawasan tentang potensi embedding berkonstektual untuk kasus ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Ya, selanjutnya adalah penelitian dari Chouki, Schritter, dan Jarey yang berjudul Arabic Sentiment Analysis Using BERT Model. Penelitian oleh Chouki et al. Pada 2021 ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi analisis sentimen dalam bahasa Arab dengan menggunakan model BERT. Para penulis mengidentifikasi tantangan dalam analisis sentimen bahasa Arab seperti struktur yang kompleks, dialek yang beragam, dan sumber daya yang terbatas. Mereka mengusulkan pendekatan yang mengintegrasikan tokenizer BERT dalam bahasa Arab untuk meningkatkan kualitas tokenisasi dalam pemrosesan data. Melalui studi eksperimental, para penulis membuktikan bahwa pendekatan yang diusulkan lebih efisien dibandingkan dengan BERT Arab lainnya, seperti BERT Arab dan Arab BERT. Dalam hal kualitas klasifikasi dan akurasi, hasil penelitian ini menunjukkan potensi penggunaan model BERT dalam analisis sentimen bahasa Arab dan memberikan kontribusi penting dalam pengembangan metode analisis sentimen yang lebih baik untuk bahasa Arab. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa integrasi tokenizer BERT dalam bahasa Arab dapat meningkatkan akurasi analisis sentimen dalam bahasa Arab. Pendekatan yang diusulkan mampu mengatasi beberapa tantangan dalam analisis sentimen bahasa Arab seperti kompleksitas, struktur bahasa, variasi, dialek, dan keterbatasan sumber daya. Studi eksperimental menunjukkan bahwa pendekatan ini lebih efisien dibandingkan dengan model BERT Arab lainnya.
Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan metode analisis sentimen yang lebih baik untuk bahasa Arab dan membuka peluang untuk menggunakan model BERT dalam konteks bahasa Arab. Selanjutnya adalah penelitian oleh Hoang M. Bihora yang berjudul Aspect Based Sentiment Analysis Using BERT. Penelitian oleh Hoang dan teman-temannya pada 2019 membahas tentang penggunaan model bahasa BERT untuk analisis sentimen berbasis aspek atau ABSA. ABSA adalah tugas yang lebih kompleks daripada analisis sentimen tradisional karena melibatkan identifikasi aspek dan sentimen dalam sebuah teks. Penelitian ini mengusulkan metode yang menggunakan BERT dan teks tambahan untuk menyelesaikan ABSA di luar domain dan berhasil mengungguli hasil terbaik sebelumnya. Penelitian ini juga memberikan gambaran tentang BERT, ABSA, dan penelitian terkait sebelumnya dalam bidang ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa model ABSA yang menggunakan BERT untuk representasi kata dan klasifikasi pasangan kalimat menunjukkan peningkatan kinerja dibandingkan dengan model terbaik sebelumnya. Yang terakhir ada paper atau penelitian dari Abdelwad et al. Pada 2022 yang berjudul Arabic Aspect, Sentiment, Polarity Classification Using BERT. Penelitian oleh Abdelwad et al. Pada 2022 memperkenalkan sebuah model berbasis BERT untuk klasifikasi polaritas sentimen aspek dalam bahasa Arab. Model ini menggunakan embedding kontekstual dari pre-trained language model untuk meningkatkan performa. Model yang diusulkan berhasil mencapai hasil terbaik pada 3 dataset bahasa Arab yang berbeda. Penelitian ini mengusulkan penggunaan model BERT untuk analisis sentimen berbasis aspek atau ABSA dalam bahasa Arab. Model ini menggunakan hidden state terakhir dari token atau CLS pada BERT sebagai input untuk lapisan klasifikasi sentimen yang spesifik. Model ini dievaluasi pada 3 dataset bahasa Arab dan berhasil mengungguli model deep learning tradisional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi kontekstual BERT efektif dalam menangkap polaritas sentimen dari istilah aspek. Model ini juga mampu mengatasi kasus di mana terdapat beberapa target dengan polaritas yang sama atau bertentangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa fine-tuning BERT dan menggabungkan informasi target sebagai kalimat tambahan dapat meningkatkan performa model. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 4, yaitu metodologi penelitian. Pada bagian pertama yaitu setup, di mana pertama-tama kita akan menginstal dan mengimport package yang akan kami gunakan untuk NLP dan sentiment analysis. Untuk install package tersendiri, diantaranya ada stopwords, yaitu berguna untuk mengakses ke kumpulan kata-kata yang umumnya diabaikan. Lalu yang kedua ada install Flare dan NLTK untuk pemrosesan bahasa alami. Dan yang ketiga ada install Swifter untuk meningkatkan kinerja pemrosesan data di Pandas Data Frame. Lalu yang kedua kita juga mengimport package. Di sini kita mengimport diantaranya ada Pandas untuk memanipulasi data, NumPy untuk operasi numerik, Word Cloud untuk visualisasi kata, dan Matplotlib, Seaborn, dan Plotly untuk visualisasi plot dan grafik. Selanjutnya, kami mengimport dataset dari Amazon Product Review yang telah kami gunakan, yaitu kami mengimport dataset yang kami gunakan ke dalam Python. Pada dataset ini kami hanya menggunakan 10% dari data kami untuk dianalisis dan di training. Kode ini dimulai menggunakan sheet 40 untuk reproduktabilitas menginisialisasi variabel P dengan nilai 0,1 dan menghubungkan notebook Colab dengan Google Drive. Selanjutnya, data ulasan dibaca dari file CSV ke Google Drive menggunakan Pandas pdread CSV dengan memanfaatkan fungsi skip rows dan probabilitas P hanya sebagian kecil data yang dimuat, membantu mengurangi beban komputasi. Kode ini menghasilkan sampel acak dari dataset yang lebih besar untuk tujuan eksplorasi atau pengujian, dan nilai sheet memastikan konsistensi hasil. Selanjutnya, kami menggunakan review hat untuk mengeksekusi suatu operasi pada data frame review yang mana bertujuan untuk menampilkan beberapa baris pertama dari dataset sebelumnya. Bisa dilihat sebagai berikut. Lalu selanjutnya, kami mengelompokkan skor ke dalam sentimen positif dan sentimen negatif dengan kode sebagai berikut. Selanjutnya, kami menggunakan 80% data untuk validasi model kita. Lalu, kami menambahkan kolom baru review score dan mengganti nama kolom teks menjadi review text dalam data frame review file dengan kode sebagai berikut. Oke, selanjutnya, kami akan melihat ringkasan informasi data frame review dengan kode review info
dan diperoleh output sebagai berikut. Lalu kami memastikan tipe data ulasan teks yang kami gunakan adalah string dengan code sebagai berikut. Sekarang kita masuk ke bab 4.2, yaitu Exploratory Data Analysis atau disingkat EDA atau EDA. Pertama, akan lihat persebaran sentimen dalam data review sebagai berikut. Digunakan .group by review score itu untuk menggrup atau grouping antara sentimen positif dan negatif. Kemudian dilakukan .count untuk menghitung berapa jumlahnya dari masing-masing sentimen dan didapat untuk satu yaitu sentimen positif berjumlah 48.531 dan 0 atau sentimen negatif yaitu berjumlah 8.202. Nah, kemudian agar lebih mudah dibentuk visualisasi menggunakan diagram batang sebagai berikut. Dapat dilihat pada di bawah kanan bahwa sentimen positif yaitu berjumlah jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan sentimen negatif. Nah, mohon maaf yang tadi di study area itu bukan 568.000 tapi lebih dari 56.800. Selanjutnya dilakukan visualisasi review teks menggunakan word cloud. Di sini pertama kita lakukan penggabungan semua teks menjadi satu string panjang, kemudian menginisialisasi menjadi 15x8, kemudian mengatur beberapa parameter seperti warna latar belakang, terus ukuran maksimal font, maksimal kata, kemudian ada terus lebar dan tinggi dari visualisasi gambarnya, dan kemudian mengenerate-nya dengan hasil sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa pada gambar, ini di sebelah kiri, visualisasi word cloud lebih mengarah kepada sentimen positif, seperti kata-kata ada good, kemudian ada best, kemudian ini good, kemudian ada best, ada love, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan sentimen positif memiliki jumlah observasi yang jauh lebih banyak dibanding sentimen negatif, seperti pada visualisasi sebelumnya. Nah, karena hal tersebut, kita memiliki ide untuk memisahkan terlebih dahulu sentimen positif dan negatif dengan cara positif itu sama dengan 1, negatif itu review score sama dengan 0. Kemudian pertama, untuk review positif dengan penjelasan yang sama seperti code yang di sini, hanya bedanya ini hanya untuk review positif, selanjutnya diberikan output sebagai berikut, di mana kurang lebih sama seperti review awal karena sentimen positif memiliki jumlah yang lebih banyak. Di sini ada love, ada good, kemudian ada best, ada delicious, ada excellent, ada great, yummy, tasty, nice sebagai berikut. Kemudian selanjutnya kita terhadap sentimen negatif karena tadi negatif jumlahnya lumayan sangat sedikit. Kita akan fokus kepada negatif dan negatif summary. Diperoleh hasil ini kita bisa melihat bahwa kurang lebih sama, tapi di sini muncul kata-kata negatifnya, yaitu disappointed, kemudian awful, kemudian disappointing, kemudian disgusting, kemudian ada terrible, horrible, sebagai berikut. Nah, di sini juga ada disappointed, kemudian ada juga di sini ada produk, mungkin lebih karena ini berdasarkan produk, kemudian ada bad di sini sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analisis terhadap visualisasi terhadap persebaran rata-rata jumlah kata per review. Nah, kode di atas ini kita pertama membuat salinan dulu terhadap review, kemudian menambahkan kolom baru bernama NumWord Review. Kolom ini diisi dengan jumlah kata di setiap ulasan yang dihitung dengan memisahkan teks dalam kolom review teks menjadi kata-kata dan menghitung jumlah kata tersebut. Di sini lakukan visualisasi dengan histogram dan dapat dilihat bahwa hasilnya per review itu memiliki rata-rata 100 hingga 300 kata dalam satu review produk. Nah, selanjutnya dilakukan visualisasi untuk melihat kata terpopuler dengan menggunakan kode di bawah ini. Kode tersebut bertujuan untuk menemukan dan menampilkan kata-kata yang paling sering muncul dalam ulasan. Pertama, setiap ulasan dipecah di sini menjadi daftar kata-kata, kemudian menggunakan counter,
counter di sini, encoding menghitung frekuensi munculnya setiap kata di seluruh dataset. Hasilnya disimpan dalam data frame baru dan dimunculkan top most common 20. Jadi 20 terbaik, jadi indeks 0 sampai 19. Di mana di sini muncul kata-kata the, I, and, a, to, of, is, it, for, dan lain-lain hingga you. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kita belum melakukan filterisasi sehingga masih muncul kata-kata yang tidak bisa memberikan representasi sentimen baik positif ataupun negatif dengan baik. Sehingga selanjutnya akan dilakukan filterisasi atau data cleaning. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai data cleaning untuk pemrosesan sentimen. Proses ini dimulai dengan pengimporan berbagai modul dari NLTK termasuk stopwords, WordNet Lematizer, dan Porter Stammer, serta mengunduh stopwords yang diperlukan. Langkah berikutnya adalah menghapus duplikat dari data frame review yang memastikan bahwa setiap entry unik dan mempertahankan hanya entry pertama dari duplikat. Ukuran data frame setelah penghapusan duplikat juga ditampilkan untuk mengetahui jumlah data yang tersisa. Berikut akan saya jelaskan berbagai fungsi pembersihan untuk mengolah text review, di mana yang pertama ada clean. Clean ini menghilangkan hyperlink dan markup HTML dari teks. Yang kedua ada remove_6 yang menghapus angka. Yang ketiga ada de-emojify yang menghilangkan emoji dari teks. Yang keempat ada unify_whitespace yang menggabungkan spasi berlebih menjadi satu. Yang kelima ada remove_symbols yang menghilangkan simbol, kecuali huruf, angka, dan tanda baca tertentu. Yang keenam ada remove_punctuation untuk menghapus tanda baca. Yang ketujuh ada remove_stopword yang menghilangkan stopwords dan mengubah teks menjadi huruf kecil. Dan yang terakhir ada stemming, yaitu melakukan stemming pada teks menggunakan snowball stammer. Fungsi cleaning didefinisikan untuk menerapkan semua fungsi pembersihan pada kolom review teks di data frame review. Fungsi ini menerapkan setiap langkah pembersihan secara berurutan pada teks review. Setelah itu, diterapkan fungsi cleaning pada data frame review dan dilakukan pengecekan kembali untuk nilai null dan menampilkan 20 baris pertama dari teks yang telah dibersihkan untuk memverifikasi hasil pembersihan sebagai berikut. Untuk analisis lebih lanjut, dilakukan salinan data frame review ke review_vis2 dan dihitung frekuensi kata yang paling umum dalam teks yang dibersihkan. Daftar dibuat dari kolom review_text dan digunakan untuk mengidentifikasi 20 kata teratas, di mana dapat dilihat bahwa 3 kata teratas adalah BR, like, and good. Data ini kemudian dapat dibentuk ke dalam bentuk plot dalam grafik batang untuk visualisasi kata yang paling sering muncul. Selanjutnya, saya akan menjelaskan subbab 4.4, yaitu tokenisasi dan pemodelan BERT yang kami gunakan. Tokenisasi dan pemodelan BERT adalah pendekatan dalam pemrosesan bahasa alami yang menggunakan model transformer berteknologi tinggi untuk meraih representasi kata-kata yang lebih kaya dan kontekstual. Penerapan tokenisasi dan pemodelan BERT menjadi sangat berguna dalam berbagai tugas pemrosesan bahasa alami seperti klasifikasi teks, pemahaman bahasa alami, dan tugas-tugas lain yang memerlukan pemahaman kontekstual yang mendalam. Di sini kami membagi data menjadi 3, yaitu data pelatihan, validasi, dan holdout data. Pertama, kami akan mengimport package untuk keperluan tokenisasi dan pemodelan BERT yang akan kami program. Lalu untuk subbab 4.4.1, yaitu kami membagi data menjadi data pelatihan, validasi, dan holdout data. Pada bagian ini, dimulai dengan mengubah reviews yang berisi nilai dari kolom review text menjadi bentuk list, mengubah labels yang berisi nilai dari kolom review score, juga diubah dalam bentuk list dengan code sebagai berikut. Kemudian, kami lanjutkan dengan membagi dataset menjadi data pelatihan, data validasi, dan holdout set sebesar 60, 20, 20. Lalu selanjutnya, untuk subbab 4.4.2, kami memberi tokenisasi pada input data, yang dimulai dengan membuat objek tokenizer BERT dengan code BERT tokenizer yang akan digunakan untuk mengubah teks menjadi serangkaian token. Sebagai berikut. Selanjutnya, kami menggunakan objek tokenizer BERT untuk mengubah satu kalimat dari training sentences atau indeks 0 menjadi serangkaian token dengan menerapkan opsi truncation dan padding. Sebagai berikut. Selanjutnya, kami memberi token pada data pelatihan, validasi, dan holdout text dengan code sebagai berikut. Yang terakhir, pada bagian ini kami akan mengonversi pengkodean dan label input menjadi objek dataset TensorFlow dengan code sebagai berikut.
Lalu untuk subbab 4.4.3, yaitu penyempurnaan model BERT kami, kode ini dimulai dengan menginisialisasi model BERT yang telah kami latih sebelumnya dengan kode sebagai berikut. Lalu, kami melakukan konfigurasi untuk proses pelatihan model menggunakan TensorFlow dan Keras. Selanjutnya, kami menggunakan metode compile pada objek model untuk mengkonfigurasi proses pelatihan. Model akan menggunakan optimizer yang telah didefinisikan sebelumnya, serta menghitung loss menggunakan metode compute loss pada model itu sendiri. Metrik yang dipantau selama pelatihan adalah akurasi atau accuracy. Kode dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, kami menguji dan menyempurnakan model BERT yang kami telah latih sebelumnya dengan kode sebagai berikut. Lalu, kami menggunakan fitur Matplotlib untuk membuat grafik yang memetakan akurasi pelatihan atau train dan validasi atau val dari suatu model melalui beberapa epoch dalam proses pelatihan. Dengan menggunakan PLT-plot, akurasi pelatihan dan validasi yang tercatat selama proses pelatihan model ditampilkan secara visual. Kita bisa lihat output dari modelnya sebagai berikut. Lalu yang terakhir, kita akan menyimpan modelnya, dan berikut adalah code untuk menyimpan model BERT yang telah kami program. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 5, yaitu hasil dan pembahasan. Yaitu, kita akan menjelaskan tentang evaluasi performa pemodelan BERT yang kami gunakan. Yang pertama, akurasi model kita ternyata di angka 91,26%, yang mana kita bisa lihat dari code sebagai berikut. Diawali dengan menjalankan model dan kemudian mengevaluasinya pada set holdout, dan diperoleh akurasi modelnya yaitu 91,26% pada set holdout atau set validasi lainnya, yang dimana hasilnya menurut kami sangat memuaskan. Selanjutnya, kami memprediksi sentimen untuk set holdout dan dilanjutkan dengan membuat confusion matrix dari prediksi kami dengan code sebagai berikut. Lalu, kami lakukan visualisasi dari confusion matrix tersebut sehingga diperoleh hasilnya sebagai berikut. Bisa kita lihat visualisasinya di sebelah kanan. Terakhir, kami menghitung nilai recall, precision, dan F1 score dari sebuah model klasifikasi menggunakan confusion matrix yang diasumsikan telah tersedia sebelumnya. Dan kami mendapatkan hasil F1 score sebesar 0,709. Kita dapat meningkatkan performa model kita ini dengan menggunakan metode cleaning text lainnya seperti stemming yang tidak kami gunakan di sini. Dan kita juga dapat mengatur parameter model BERT kita. Untuk kesimpulan pada penelitian ini, sentimen analisis menggunakan Natural Language Processing atau NLP mengidentifikasi dan mengklasifikasikan opini dalam teks untuk menentukan sikap penulis sebagai positif, negatif, atau netral. Sangat bermanfaat dalam e-commerce seperti di Amazon untuk memahami pandangan pelanggan. BERT, model NLP berbasis deep learning, memanfaatkan encoder transformator bidirectional untuk pemahaman konteks kata yang lebih dalam dan efektif dalam meningkatkan akurasi tugas NLP. Aplikasinya dalam analisis sentimen produk Amazon menunjukkan efisiensi dan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan metode konvensional, meskipun ada ruang untuk peningkatan seperti yang ditunjukkan oleh F1 score sebesar 0,709. BERT dengan potensi peningkatan melalui metode cleaning text, lanjutan, dan penyesuaian parameter menjadi langkah penting dalam analisis sentimen di bidang e-commerce. Adapun saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya, yang pertama, melakukan fine-tuning model BERT dengan dataset yang lebih besar atau spesifik terkait produk Amazon dapat meningkatkan akurasi dan relevansi model terhadap jenis data yang ditangani. Yang kedua, mengembangkan model untuk tidak hanya mengidentifikasi sentimen secara umum, tapi juga untuk mengekstrak aspek-aspek tertentu dari produk yang sedang diulas, seperti kualitas, harga, atau kepuasan layanan. Yang ketiga, mengingat Amazon adalah platform global, menerapkan model yang dapat menganalisis sentimen dalam berbagai bahasa akan sangat bermanfaat, terutama untuk memahami pasar internasional. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya.